Tuhan yang berbelas kasihan itu menolong Marojah untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang istriku, menjadi seorang ibu. Kayak berseru, jangan kayak menikah. Kayak saya berseru kepada Tuhan untuk menolong, memutus mata rantai. Apa yang saya lakukan hari itu? Saya mulai menuliskan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ayah. Tidak pernah lengkap, Bapak Ibu. Tidak pernah lulus menjadi seorang ayah. Tapi jelas hari itu saya mulai menuliskan apa yang harus saya lakukan. Langsung saya menjadi ayah yang super? Tidak. Banyak kesalahan masih terjadi di situ. Tapi rantainya telah diputuskan. Dan saya bisa memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Saya sangat meyakini, Bapak Ibu, pernikahan kita adalah anugerah Tuhan. Satu lembaga yang secara sengaja Tuhan dirikan adalah pernikahan. Yang artinya pernikahan itu mulia. Anak-anak yang hadir dalam pernikahan itu mulia. Tidak ada yang disebut anak haram. Kitalah yang berlaku haram sehingga anak mungkin lahir. Tidak ada anak haram. Maka sekarang yang haram adalah sikapku kepada pernikahanku. Maka saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, pernikahanku, pemberianmu, saya mau berjuang memutus mata rantai. Dan saya memuji Tuhan, Bapak Ibu, dalam kekurangan marojahan. Nanti tanya sebentar, apakah istriku berbahagia punya suami kayak aku? Kayaknya kalian yang pertama-tama bisa bertanya langsung, karena istriku jarang sekali berbicara bersama-sama dengan saya sekaligus dalam acara seperti ini. Saya pikir dia kan mengatakan masih lumayan lah punya suami kayak aku ini. Masih lumayan lah punya suami kayak aku. Dan tanya anak-anakku apakah mereka bangga punya papa kayak Marojahan. Pasti jawabannya juga lumayan lah. Saya sih nggak berani berkata mereka berkata luar biasa. Saya hanya berani berkata, ya lumayan lah. Mari, teman-temanku berseru kepada Tuhan yang kau percayai. Dan datang kepada Tuhan dengan keberadaanmu. Ya Tuhan mau menolong kita. Yang mau memperbaiki kita. Parents as a father and a mother. Ini penting banget. Kenapa? Kenapa ini penting dibahas? Karena peran ayah, peran ibu berbeda. Salah satu yang paling membedakan adalah 9 bulan pertama anak itu dalam rahim seorang ibu, dan emosi si ibu berlangsung terus-menerus menyatu dengan si anak dalam rahim. Jadi, kalau ada seorang pembicara berkata begini, para ayah udah kalah 9 bulan dibanding para mama dalam mendidik anak-anak. Saya setuju, saya pikir. Mari kita dalami bersama-sama. Ayah dan ibu memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi anak-anak mereka. Parents as a father, beberapa kajian menyimpulkan bahwa anak-anak yang memiliki ayah yang efektif, apa yang terjadi? Teman-temanku, saya khawatir di sampingmu nggak ada suamimu. Hanya engkau seorang ibu. Sayang sekali. Kalau dia lagi di sebelah main game, tarik dia, lalu duduk sama-sama dengan engkau sekarang. Bilang, ayo dengar sama-sama. Yang ngomong laki-laki. Yang ngomong seorang papa. Ini, jika engkau dan saya menjadi ayah yang efektif bagi anak-anakmu, yang terjadi adalah anakmu akan bergaul dengan lebih baik dengan teman sebaya. Menunjukkan kepercayaan sosial yang baik. Dia gampang bersosialisasi. Lebih nyaman dalam situasi baru. Lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan. Memiliki nilai yang lebih tinggi dalam tes kecerdasan. Bahkan nanti istri saya akan berkata 20% lebih baik daripada anak yang tidak memiliki ayah yang efektif. Memperlihatkan kemampuan berpikir yang lebih baik. Mempunyai empati yang semakin besar terhadap orang lain. Dan lebih percaya diri. Dan bayangkan teman-temanku para ayah. Betapa luar biasanya posisimu karena kau memberikan harga diri kepada anak-anakmu. Seorang penulis berkata, para mama itu mengisi harga diri, para ayah dikatakan membangun harga diri. Kalau demikian teman-temanku, betapa posisimu sangat menentukan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah. Sigmund Freud menolong kita dengan kalimat-kalimat yang mengagetkan.
Dia jagoan psikoanalisa, dia berkata begini, setiap hari mendemonstrasikan kepada kita bagaimana orang-orang muda kehilangan keyakinan religius mereka tidak lama setelah otoritas sang ayah runtuh. Artinya apa, teman-temanku? Betapa pentingnya otoritas papa dihormati, otoritas papa dijaga. Ini bukan perkataan saya, bahkan bukan perkataan dari orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Itu perkataan seorang ahli psikologi, seorang berkata dia agnostik, seorang yang meragukan Tuhan. Namanya Sigmund Freud. Dan dia berkata, kalau otoritas ayah itu runtuh, maka runtuhlah iman seorang putra. Mungkin masih beragama, mungkin masih berritual, tapi itu hanya pelaksanaan belaka. Like father, like son. Saya senang dengan gambar ini, indah banget. Dan saya coba memberikannya kepada kita dengan versi kami. Ini versi kami. Anda bisa tebak yang mana saya? Anda bisa menebak yang mana saya? Kalau Anda bisa menebak, ya pastilah yang kisut ini saya, kan? Yang kisut ini saya. Yang mana Jerome? Ini Jerome. Ini Jehia. Ini Jespero. Saya ketawa. Tapi saya ikut saja ketika para putra bilang, Pak, ada filter baru. Kita pasang sama-sama yuk. Lalu dari Jepang kemudian screenshot, atau kalau Jehia yang screenshot begitu. Berganti-gantian. Dan itu menjadi kesukaan. Like father, like son. Betapa indahnya menyaksikan seorang anak mendekat dengan ayahnya, dan dia menghidupi nilai-nilai mulia yang dihidupi oleh ayah. Ini ayat-ayat yang mengarahkan hidup saya, Bapak Ibu, dan memudahkan saya dan istri dalam mendidik para putra. Ingat, Bapak Ibu, kalau anakmu takut akan Tuhan, dia akan lebih mudah diatur dan dia belajar mengatur dirinya. Saya pegang itu, Bapak Ibu. Dan satu nats Alkitab mengatakan yang tegas adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bayangkan, Bapak Ibu, kata-katanya firm banget, kan, teguh. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu? Lakukan kebenaran. Apa itu? Lakukan, dikatakan perbuatan-perbuatan mulia. Apa itu? Katakan maunya Tuhan dalam hidupmu. Tidak nyontek, tidak mencuri, tidak sembarangan dikatakan memperlakukan perempuan. Dia menghormati ayah ibunya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan saya berkata kepada anak-anakku, lihat anakku, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang semuanya itu ditambahkan kepadamu, semuanya itu. Apa itu semuanya? Semua yang kau rindukan, semua yang kau butuhkan. Itu saya katakan kepada Jehian, itu saya katakan kepada Jerome. Sedikit cerita, Bapak Ibu, dua laki-laki itu pernah saya tantang, mau jadi orang kaya enggak? Mereka berkata, mau. Umur berapa kau punya uang sekian gitu. Mereka berkata, di usia sekian. Saya berkata pada mereka, terjadilah itu anakku. Karena pertama-tama engkau mengerti ini, cari dahulu kerajaan Allah. Dan mereka mencari maunya Tuhan. Dan mereka berjuang dikatakan menjaga hidup mereka. Dua laki-laki besar itu tidak pernah nyontek seumur hidupnya, Bapak Ibu. Tidak pernah nyontek. Dan dua laki-laki itu menjaga hidup suci. Menjaga mulutnya dari kata-kata kotor. Menjaga dikatakan matanya dari tontonan kotor. Anda boleh bertanya nanti kepada Jerome. Mungkin minggu depan dia akan hadir di Zoom kita. Tanya pada dia pernah nggak minum minuman di Jepang? Gampang banget kan? Tidak pernah. Dan kalau hari ini mereka mengalami, ditambahkan kepadamu, dan kau mengenal anak-anakku, maka itu hanya mau mengatakan terjadilah firman Tuhan ini. Dua hal. Kedua, anak-anak saya sering mengutip kata-kata ini bagi kita semua, kan? Di medsosnya. Setiap perkara kecil diberi perkara besar. Bapak Ibu, itu bagian kita. Sejak mereka kanak-kanak, sejak dalam kandungan kami berdoa, ketika dia anak-anak, kita coba menerapkan kata-kata ini. Setiap perkara kecil diberi perkara besar. Perkara kecil apa?
jemur baju. Perkara kecil apa? Cuci piring. Perkara kecil apa? Tidak menyontek. Perkara kecil apa? Mandi dengan bersih. Sikat kamar mandimu sendiri umpamanya. Perkara kecil. Dan kalimat Tuhan apa? Perkara besar diberikan. Bapak Ibu, Tuhan belum pernah berdusta. Kepada Tuhan yang tidak pernah berdusta, saya percayai kata-katanya, dan hari ini anak-anakku menikmati perkara-perkara yang besar. Dan saya masih terus berkata pada mereka, anakku yang ada padamu sekarang belum kegenapan. Umurmu baru 23, baru 25. Saya berkata pada dia, Tuhan akan tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Karena kau setia, dan kalau Tuhan tambahkan, engkau justru makin setia di situ. Nats yang lain mendidik saya, yang tadi mendidik para putra, mengajari kami mendidik mereka, yang ini sekarang mendidik ayah ibunya. Dikatakan oleh Nats gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalimatnya, didiklah orang muda. Didik, itu perintah Tuhan. Orang muda, anak kecil, sejak kecil, menurut jalan yang patut baginya. Artinya apa? Mengenal dia. Mengerti anak itu seperti apa. Nanti istri saya akan memaparkan banyak mengenai bagian ini dari sudut seorang mama. Dan kalimatnya bagus sekali, Bapak Ibu. Jaminannya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Maka Bapak Ibu, kau mau anak-anakmu dikatakan menghormatimu, didik dia. Didik dia. Dan kenali dia sejak kanak-kanak. Didik dia menurut jalannya. Dia tidak akan menyimpang. Kau mau dia dikatakan tidak mempermalukan engkau ketika dia mulai berusia, dia pacaran, kemudian tidak akan menyimpang dalam pacaran, didik dia. Dan kami berdua dengan belajar konsisten dan menangis di hadapan Tuhan, meminta pertolongan, kami mengalaminya. The fathers of three Jeffs. Bapak Ibu, ini yang saya lakukan sebagai seorang ayah. Ayah pemimpin dan berotoritas dalam rumah tangga, inisiator of service, mencintai dan menghormati Mama Three Jeffs, ayah yang mengekspresikan kasih sayang, ayah yang memberi pujian, ayah yang memotivasi, ayah yang mengajarkan keterampilan pria, ayah yang membangkitkan para putra, ayah yang mendorong para putra menghadapi masalah. Saya berkata pada mereka, jangan pernah lari dari masalah, tapi hadapi masalah dan menang di situ. Ayah yang mengaku kesalahan dan meminta maaf, ayah yang belajar mengakui kelemahan. Inilah yang akan kita bahas selama 3 minggu berturut-turut. Hari ini saya akan ambil 2, 3, 4 bagian dari sini untuk kita bahas hari ini yang saya wujudkan sebagai seorang papa. Yang lainnya akan dibahas pada minggu depan dan 2 minggu mendatang. Ayah pemimpin dan berotoritas dalam rumah tangga. Saya menghidupi ini, Bapak Ibu. Saya adalah pemimpin. Saya adalah pemimpin. Terhormat sekali. Saya diberi otoritas oleh Tuhan. Itu kehormatan luar biasa. Kenapa saya harus menyadari ini, Bapak Ibu? Ini pemberian Tuhan. Karena ini pemberian Tuhan, saya hidupi. Maka Bapak Ibu, saya katakan itu kepada istriku, saya katakan itu kepada anak-anakku. Bagaimana caranya? Anakku belajar menghormati otoritas. Apa itu menghormati otoritas? Memilih kata ketika bicara dengan papa mama. Memilih kata. Memilih dikatakan sikap dalam bersikap kepada papa mama. Dia tidak akan mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata menghina kepada ayah ibunya, kan? Anak paham apa ada pemimpin di rumah. Lihat sama-sama. Kalau anak paham ada pemimpin di rumah, dia akan mengalami ketenangan. Pertama. Kedua, dia akan lebih mungkin mengatur hidupnya. Ada pemimpin di rumah ini. Ada papa di situ. Kalau dia mau keluar rumah, mungkin dia permisi kepada mama. Tapi kemudian mama berkata, nanti mama bilang papa. Dan kalau kenapa saya ketawa? Karena istriku kalau berkata, nanti mama bilang papa, anak-anakku akan teriak, mama ini loh, main papahan, gitu kira-kira. Kenapa? Mereka tahu papa itu akan memberikan penilaian
Berbeda lagi, kalau mama mengatakan iya, belum tentu papa mengatakan belum tentu mengatakan iya. Anak menjaga sikap dan tindakan mereka sejak dini, dan itu penting banget. Anak yakin dia dipimpin dan dilindungi, itulah fungsi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Ketika anakmu meyakini dia dipimpin dan dilindungi, di rumah dia merasa nyaman. Dan, Bapak Ibu, kalau cerita sedikit, anak-anakku ketika aku nggak di rumah, kata istri, hujan deras, anak-anakku langsung ngumpul bersama dengan mama. Kenapa? Mereka takut kenapa-napa gitu. Hujan deras. Mereka ngumpul di kamar bersama dengan mama. Tapi ketika saya di rumah, hujan deras, petir datang. Nggak ada yang ngumpul di kamar kami. Kenapa? Rupanya mereka berkata, papa di rumah, nggak problem. Padahal, mana bisa apa-apa papanya dengan petir? Nggak mungkin kan? Tapi hebat. Otoritas itu luar biasa. Sampai menenangkan anak-anakku. Tidak takut dengan petir. Kenapa? Papa di rumah. Oh, luar biasa kan? Penting di sini, mama mendukung dihormatinya otoritas. Papa, inisiator of service. Apa itu? Otoritas diwujudkan dalam pelayanan. Lihat sama-sama. Otoritas tidak sama dengan otoriter tentunya. Tapi otoritas dilakukan dengan pelayanan. Menjadi contoh dalam banyak hal di rumah, dari bangun sampai tidur kembali. Bangun tidur saya berbagi tugas dengan ibu rumah tangga, dengan istri saya, dengan anak-anak. Kami sama-sama buat sarapan umpamanya. Istriku buat makanannya, saya buat minumannya. Kenapa? Saya lebih pintar bikin kopi daripada istri tercinta. Dia baru suka kopi ketika menikah. Bagaimana mungkin dia lebih hebat dari saya kan? Yang sudah minum kopi dari awal kehidupan umpamanya. Kemudian, sigap mengatasi ketidakberesan di rumah. Ini penting banget ini. Sigap mengatasi ketidakberesan di rumah. Di rumah Anda ada kecoa? Apakah istri teriak-teriak kalau ada kecoa? Suami, dengarkan kalimat ini. Teriakan istrimu lebih berharga dari kecoa itu. Kejar kecoa itu. Dan katakan, kenapa kau menyakiti istriku? Papa melakukan, anak-anak mengikuti. Yang ketiga yang saya lakukan, teman-temanku, ini dari pemikiran orang lain, tapi saya ambil untukmu. Ayah yang antusias membagikan perasaan kita kepada anak-anak kita. Terutama anak laki-laki akan belajar dikatakan dari ayahnya. Antusiaslah dalam kasihmu kepada Tuhan, hormati Tuhan. Ini saya lakukan Bapak Ibu. Dulu kan ketika kami masih kecil-kecil nih, saya selalu ingin istriku cantik ke rumah Tuhan, ke gereja. Apa yang saya lakukan? Saya akan bangun bersama-sama dengan istriku. Kemudian kasih susu si kecil. Anak-anak kami hari itu, saya berikan baju, saya mandikan Jehia. Kemudian saya memberi susu kepada si Jerome waktu itu. Kenapa? Kalau istri melakukannya, dia pasti keringat. Kalau dia keringat, nggak bisa dandan, kan? Padahal saya ingin istriku cantik. Apa yang saya lakukan? Saya mandikan anak-anakku. Saya majukan mereka. Kalau istriku sudah mulai lega, dia kasih baju anakku, aku mandi baru. Dan kami selalu datang lebih dahulu ke gereja ketika mau beribadah. Selalu datang setengah jam sebelum ibadah mulai. Antusias. Teman-temanku sedang mencintai yang dicintai oleh Tuhan, mencintai dan menghormati mama mereka. Bapak Ibu, tanya anak-anakku, apakah mereka mengetahui aku mencintai mama mereka? Mereka akan sangat keras berkata dengan teriak, Papa begitu mencintai mama, pasti begitu. Pentingnya anak-anak tahu dikatakan bahwa Papa membela mamanya. Supaya istri tidak pernah direndahkan oleh anak-anak. Mama tidak boleh direndahkan anak-anak. Kenapa? Karena Papa adalah yang mencintai mama, dan sekaligus juga membela mama. Penting anak-anak tahu parameternya. Paham bagaimana dampaknya apa? Kalau Papa memberitahukan, dikatakan bahwa mereka harus menghormati mama seperti aku mencintai istriku, mereka kelak harus belajar mencintai seorang perempuan seperti papanya mencintai mamanya. Dan mereka akan paham berrelasi dengan lawan jenis. Teman-temanku, mari. Saya sangat sedih dengan orang mencintai sejenis. Saya sedih.
Dan salah satu penyebabnya menurut para ahli adalah ketidakjelasan katakan role ayah dan ibu dalam rumah tangga yang membesarkan dia. Sediakanlah jumlah dan kualitas waktu hadir bagi mereka. Bermainlah dengan anak-anak Anda. Kalau kami Bapak Ibu, kolam renang menjadi tempat permainan kami. Dan secara tidak sengaja kami menemukan permainan di kolam renang, yaitu main batu. Main batu bukan lempar-lemparan, tapi ada yang lempar batu, lalu kita sama-sama 1, 2, 3, kita kejar. Yang dapat duluan, itu yang lempar batu. Dan ketika lempar itu menjadi kesenangan. Kenapa? Suka-sukanya dia melempar gitu. Itu permainan kami saat dari kecil sampai anak-anak kami berusia belasan. Terus main batu. Terima kasih. Nggak mahal, tapi mengikat satu sama lain. Menjadi ayah yang menepati janji. Terakhir dari saya, mengakui kesalahan, meminta maaf. Ini penting banget. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ayah belajar merendahkan hati dan anak-anak akan merasa dihargai. Dan ayah yang minta maaf dan mengakui kesalahan itu, ayah yang butuh pertolongan, kan? Karena ayah butuh pertolongan, anak-anak bangkit untuk menolong. Apa yang terjadi? Anak-anak paham bahwa papa berotoritas tidak sama dengan dia otoriter. Dia juga melayani, dia juga dikatakan memiliki kelemahan, minta pertolongan. Satu peringatan teman-temanku, kita baca sama-sama. Jika ayah terlalu sibuk, kurang memberi kasih sayang, lebih mementingkan kegiatan lain daripada bersama anak-anak, maka anak akan merasa aku yang tidak penting dan berharga. Sebagai responnya apa? Dan itu menyulitkan saya ketika baca. Anak akan memberontak melawan keinginan ayah, atau anakmu hanya fotokopi dari keinginanmu. Kalau dia hanya fotokopi, teman-temanku, dia tidak akan berinisiatif membangun dirinya dan membangun masa depannya. Teman, apakah tujuanku membangkitkan rasa bersalah dalam dirimu? Bukan. Tapi lebih kepada mari bertarung memperbaiki diri sejak sekarang. Mari berjuang. Istriku sayang. Selamat malam teman-teman semua. Like mother, like son. Perkenalkan, saya akan menceritakan sedikit latar belakang saya. Saya ini sulung dari 2 bersaudara, dan adik-adik saya adalah perempuan semua. Jadi saya tidak punya saudara laki-laki, dan saya termasuk anak yang tidak terlalu dekat dengan ayah. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu mengerti dunia laki-laki. Tapi Tuhan memberikan saya 3 anak laki-laki. Dan itu wow. Dan sungguh saya berjuang untuk memahami dunia anak laki-laki. Apa sih yang menyusahkan tentang menjadi ibu? Dan ini adalah diari dari seorang ibu rumah tangga. Mungkin sebagian dari kita merasakan ya tentang ini ya. Menuntut banyak waktu, melayani mereka berulang-ulang, pekerjaan nggak pernah selesai. Apalagi kita yang masih punya anak balita gitu ya. Ntar pipis, baru dibersihin, udah pipis lagi, udah pipis lagi.